Aku menikah, tapi tidak pernah dicintai. Namaku Nara. Aku menikah pada usia 26 dengan keyakinan yang terlalu polos. Asal sama-sama mau berusaha, cinta akan tumbuh. Aku tidak tahu saat itu bahwa tidak semua orang menikah untuk mencintai sebagian hanya ingin merasa aman. Raka, suamiku, lelaki yang tenang, mapan, dan dihormati keluarga. Ia tidak pernah kasar, tidak pernah berteriak. Namun dari hari pertama, aku merasa seperti tamu yang sopan di rumah sendiri. Segalanya tertata, rapi, dingin. Malam pertama kami berjalan tanpa kata. Sentuhan ada, tapi hambar. Tubuhku hadir, hatinya entah di mana. Aku menghibur diri. Ini normal, nanti juga hangat. Hari-hari berlalu. Aku belajar membaca bahasa diam Raka. Ia tidak bertanya bagaimana hariku. Tidak ingin tahu lelahku. Ia hanya ingin semuanya berjalan baik tanpa ribut, tanpa air mata. Dan aku, yang mencintai, berusaha menjadi perempuan yang tidak merepotkan. Keintiman menjadi jadwal, bukan keinginan. Aku memejamkan mata, menahan napas, berharap ada satu momen ia memelukku lebih lama. Tidak ada. Setelahnya, ia membalik badan, tidur. Aku menatap langit-langit, bertanya pada diriku sendiri. Apa yang salah denganku? Aku mulai mengubah diri. Memasak lebih enak, berpakaian lebih rapi, menyembunyikan lelah. Cinta yang sehat membuatmu tumbuh, cinta sepihak membuatmu menghapus diri. Aku hamil. Kabar itu kusampaikan dengan senyum bergetar. Raka mengangguk, formal, seperti menerima laporan kerja. Tidak ada pelukan, tidak ada terima kasih. Malam itu aku menangis pelan di kamar mandi, membasuh wajah agar esok terlihat kuat. Kehamilan mengubah tubuhku. Aku rapuh, sensitif, sering lelah. Raka semakin jauh. Aku belajar sendiri ke klinik, sendiri menahan mual, sendiri menenangkan ketakutan. Aku menjadi ibu sebelum menjadi istri yang dicintai. Anakku lahir di pagi hujan. Tangis pertamanya membuatku menangis juga bukan hanya bahagia, tapi lega. Akhirnya ada yang membutuhkan aku tanpa syarat. Raka datang terlambat, menggendong sebentar, lalu pergi. Aku tersenyum pada bayiku, menyimpan luka di dada. Aku membesarkan anakku dengan cinta yang meluap, namun malam tetap sunyi. Keintiman semakin jarang. Saat terjadi, rasanya kosong. Tubuhku tahu apa yang harus dilakukan, hatiku tidak ikut. Plus 18 bukan tentang adegan, tapi tentang perasaan yang hilang saat dewasa. Aku bertanya suatu malam, dengan suara yang kubuat setenang mungkin. Apakah kamu mencintaiku? Raka terdiam lama, lalu berkata, aku menghargaimu. Kata itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku berhenti berharap. Aku fokus pada anak, pada kerja paruh waktu yang kupilih untuk merasa berguna. Di sana aku bertemu Dian, teman kerja, pendengar yang baik. Ia tidak merayu, ia hanya melihatku sebagai manusia. Aku takut. Kedekatan kecil pun terasa berbahaya. Aku menjaga jarak, menjaga rumah tangga yang sejak awal tidak menjagaku. Namun hati punya caranya sendiri untuk merasa hidup. Dian membuatku tertawa tanpa usaha, membuatku ingat rasanya dihargai. Suatu malam lembur, kami duduk berseberangan. Hujan turun, lampu redup. Dian berkata, kamu kelihatan capek, tapi kuat. Kalimat sederhana itu membuat mataku panas. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji, hanya pengakuan. Aku pulang dengan rasa bersalah. Aku istri orang, aku ibu. Aku menutup pintu, memeluk anakku, berjanji pada diri sendiri untuk berhenti merasa. Raka menemukan pesan kerja Dian di ponselku. Tidak ada rayuan, tidak ada rahasia, namun ia marah bukan karena cemburu, melainkan karena kendali. Malam itu ia berkata dingin, jangan mempermalukanku. Aku sadar, ia takut reputasi, bukan kehilangan aku. Pertengkaran kami tidak keras, tapi tajam. Kata-kata rapi bisa lebih menyakitkan dari makian. Aku bertanya untuk terakhir kalinya, apa aku penting untukmu? Ia tidak menjawab. Aku memilih pergi, bukan karena Dian, bukan karena orang lain. Karena aku ingin anakku melihat ibunya hidup, bukan bertahan. Hari-hari sebagai ibu tunggal berat, aku bekerja lebih keras, menangis lebih sering. Namun anehnya, napasku lebih panjang. Aku pulang ke rumah kecil, tapi hangat. Tidak ada dingin yang harus kupeluk. Dian menjaga jarak. Ia menunggu. Ia tidak ingin menjadi pelarian. Itu membuatku menghormatinya dan diriku sendiri. Waktu menyembuhkan dengan cara yang tidak dramatis. Luka mengecil. Malam menjadi lebih ramah. Aku mulai mengenali tubuhku kembali. Keinginanku,
Batasanku, dewasa bukan tentang bebas, tapi tentang memilih dengan sadar. Kami akhirnya bersama perlahan, tanpa sembunyi, tanpa tergesa. Keintiman terasa hangat karena aku hadir sepenuhnya. Tidak ada detail yang perlu dijelaskan. Yang penting, aku tidak merasa kosong setelahnya. Raka meminta bertemu. Ia berkata menyesal kehilangan, katanya. Aku mendengarkan. Tenang. Beberapa orang menyesal karena kehilangan kenyamanan, bukan cinta. Aku mendoakan yang terbaik dan menutup pintu dengan sopan. Aku menulis ulang definisi bahagia. Tidak harus mewah, tidak harus diakui. Cukup jujur. Anakku tumbuh melihat ibunya tertawa. Itu motivasi terbesarku. Kebahagiaan ibu adalah warisan terbaik. Aku belajar satu hal. Menikah tidak menjamin dicintai, dan bercerai tidak berarti gagal. Gagal adalah ketika kita berhenti jujur pada diri sendiri. Aku pernah menikah tanpa cinta. Kini aku hidup dengan pilihan. Dan untuk pertama kalinya, aku mencintai tanpa harus menghilang. Belajar dicintai tanpa kehilangan diri. Aku pikir setelah semuanya selesai, hidup akan terasa ringan. Ternyata tidak. Ia hanya terasa lebih jujur. Aku tidak lagi bangun dengan rasa cemas, apakah hari ini aku cukup baik untuk dicintai. Tapi aku bangun dengan pertanyaan baru. Siapa aku sekarang? Tanpa peran istri yang selama ini kupegang erat. Aku belajar menyebut namaku sendiri dengan utuh. Bukan istrinya Raka, bukan ibu yang kuat. Hanya Nara. Dian tidak mengubah hidupku dengan janji. Ia mengubahnya dengan kehadiran yang konsisten. Ia tidak selalu ada, tapi selalu jelas. Tidak datang saat sepi, lalu menghilang saat aku butuh kepastian. Ia berdiri sejajar, bukan di depan, bukan di belakang. Hubungan kami tidak sempurna. Kami bertengkar, terutama soal waktu dan ketakutan. Aku masih membawa luka lama, refleks menahan diri, refleks meminta maaf bahkan saat tidak salah. Dian sering menghentikanku pelan. Kamu tidak perlu mengecil untuk dicintai, katanya suatu malam. Kalimat itu menampar sekaligus memelukku. Sebagai perempuan dewasa, aku belajar bahwa keintiman bukan soal tubuh semata. Ada malam-malam ketika kami berdekatan, napas saling menyentuh, tapi yang paling terasa justru rasa aman. Tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu menjadi versi lain dari diriku. Aku masih belajar mempercayai sentuhan yang tidak menuntut, pelukan yang tidak buru-buru, kedekatan yang tidak membuatku merasa berutang. Dalam hidup orang dewasa, seringkali adalah keberanian untuk hadir sepenuhnya tanpa topeng. Raka sempat datang lagi, membawa cerita tentang kesepian. Ia berkata rumah terasa kosong, hidup terasa tidak utuh. Aku mendengarkan dengan empati yang sehat. Aku tidak lagi ingin menyelamatkan siapapun dengan mengorbankan diriku sendiri. Kita berdua pernah salah, kataku pelan, tapi aku tidak mau kembali ke versi diriku yang harus meminta dicintai. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar mengerti, bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan kendali. Aku pulang malam itu dengan dada lapang. Anakku tumbuh cepat. Ia mulai bertanya tentang ayahnya, tentang rumah lama. Aku menjawab jujur, dengan bahasa yang lembut. Aku ingin ia belajar satu hal sejak dini. Cinta tidak boleh membuatmu mengecil. Pekerjaanku berkembang. Aku berani mengambil kesempatan yang dulu kutolak karena takut. Aku berani berkata tidak. Aku berani memilih diriku sendiri tanpa rasa bersalah. Dian dan aku tidak terburu-buru membangun masa depan. Kami membangunnya hari demi hari, dengan percakapan yang tidak selalu mudah, dengan keintiman yang tumbuh dari kepercayaan, bukan kebutuhan untuk diisi. Ada malam-malam ketika aku masih menangis, bukan karena ingin kembali, tapi karena berduka atas diriku yang dulu. Perempuan yang bertahan terlalu lama, berharap terlalu sepi. Aku memeluk kenangan itu, lalu melepaskannya. Kini aku tahu, menikah tanpa dicintai pernah membuatku patah, namun bangkit tanpa membenci membuatku utuh. Jika suatu hari aku menikah lagi, itu bukan untuk merasa aman, tapi karena aku ingin berbagi hidup dengan seseorang yang melihatku, mendengarku, dan memilihku tanpa syarat. Dan jika tidak pun, aku sudah cukup. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi meminta cinta aku hidup di dalamnya. Baik, ketika aku berhenti meminta, hidup justru memberi. Aku kira hidup akan berjalan lurus setelah aku belajar mencintai diri sendiri. Ternyata tidak. Hidup selalu punya satu ujian terakhir, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan kita benar-benar berubah. Dian mendapat tawaran kerja di luar kota. Bukan sebentar, bukan dekat. Saat ia menyampaikannya, tidak ada janji manis. Tidak ada bujukan. Ia hanya jujur. Aku ingin kamu ikut kalau kamu mau, katanya.
Tapi aku tidak ingin kamu merasa harus. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Dulu aku akan ikut tanpa bertanya. Demi cinta, demi takut ditinggal. Sekarang, aku diam, aku berpikir. Aku sadar. Inilah ujian kedewasaanku. Apakah aku akan kembali mengorbankan diriku? Atau aku memilih dengan sadar, meski risikonya kehilangan? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap anakku yang terlelap. Aku menatap diriku di cermin perempuan yang dulu rela dipatahkan demi bertahan. Aku bertanya pelan pada bayanganku sendiri. Kalau aku ikut, apakah aku pergi karena cinta? Atau karena takut sendirian lagi? Beberapa hari kemudian, Raka datang lagi. Kali ini berbeda. Ia tidak membawa penyesalan. Ia membawa kebenaran. Aku akan menikah lagi, katanya pelan. Aku hanya ingin bilang, kamu tidak pernah kurang. Akulah yang tidak tahu cara mencintai. Kalimat itu tidak menyembuhkan luka lama, tapi ia menutupnya dengan rapi. Aku tersenyum. Bukan pahit, bukan sedih. Hanya selesai. Saat Raka pergi, aku tidak menangis. Aku merasa bebas. Aku bertemu Dian di sebuah kafe kecil. Aku sudah tahu jawabanku. Aku tidak ikut, kataku jujur. Aku mencintaimu, tapi aku tidak ingin kehilangan diriku lagi. Dian terdiam lama. Aku siap kehilangan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku siap ditinggalkan tanpa memohon. Lalu ia berkata, kalau begitu, aku yang akan menyesuaikan, kita cari cara. Aku tidak ingin cinta yang menang, karena kamu mengalah. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku dicintai tanpa syarat tersembunyi. Waktu berlalu, kami menjalani hubungan jarak jauh sebentar. Tidak mudah, ada rindu yang menggerogoti. Ada malam-malam ketika keinginan dan kesepian datang bersamaan. Sebagai orang dewasa, kami tidak munafik. Ada hasrat, ada kerinduan tubuh. Namun lebih besar dari itu, ada komitmen untuk tidak saling menggunakan sebagai pelarian. Ketika akhirnya Dian kembali, kami tidak langsung bicara soal menikah. Kami bicara tentang hidup, tentang ketakutan, tentang luka lama. Keintiman kami terasa berbeda. Bukan api yang membakar, tapi hangat yang menetap. Dan setelahnya, aku tidak merasa kosong. Aku merasa pulang. Beberapa tahun kemudian, aku berdiri di depan cermin dengan gaun sederhana. Anakku tersenyum bangga. Dian menggenggam tanganku tidak kuat, tidak posesif, hanya yakin aku menikah lagi. Bukan karena takut sendirian, bukan karena ingin diakui. Aku menikah karena aku dipilih tanpa harus menghilang. Aku pernah menikah tanpa cinta, pernah bertah,